Good morning, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? We are about to begin the commemoration of the cessation of the Second World War in Asia. We kindly ask everyone to turn their mobile phones to silent mode and to maintain a respectful atmosphere throughout the ceremony. Thank you very much for your kind cooperation. Semarang punya tempat khusus di dalam hati saya karena ini menjadi tempat terakhir, tempat peristirahatan bapak saya, bapak yang bernama Thomas Henry Lewis. Beliau meninggal di Kampung Mangkok di Semarang. Gerrit was arrested, interned, and eventually put to work on the construction of the Pekanbaru railway in Sumatra. There he worked with so many Indonesian Romushas. Oke teman-teman, kita sedang dalam acara seremoni berakhirnya Perang Dunia Kedua di Airport Kalibantang ini. Jadi di sini nih kita sedang dalam acara memperingati berakhirnya pertempuran Perang Dunia Kedua ya di Airport Kalibantang. Di sini banyak foto-foto tentang pertempuran, tentang airport, dan tentang Perang Dunia Kedua. Di sini dimakamkan lebih dari 3.000 ya korban perang dari militer dan sipil terutama. Ini beberapa galeri dipajang. Pak Cahya Raharja. Oh, maaf, iya. Sambil ngerekam-rekam. Oke, silakan. Ya, silakan. Rencana diletakkan di mana ini, Pak? Bunganya mau diletakkan di mana? Saya Pilih tokoh. bukan, saya pilih yang anak-anak. Oh, yang anak-anak. Yang anak-anak tengah berarti ya? Iya, karena anak-anak itu kan nggak tahu apa-apa, nggak berdosa, tapi kok jadi korban. Nah, ini. Makanya itu. Kalau yang radio kita bisa memasalahkan. Iya. anak-anak itu Di tengah berarti, Pak ya? Di situ kan. Iya, moga silakan. Kecil-kecil. Ya, lanjut. Oke, saya akan memilih satu tokoh ya. Di sini, ini saya akan ke satu tokoh dari emansipasi wanita dari kalangan bangsa Eropa. Saya akan meletakkan bunga ini untuk beliau. Jadi di sini, ini adalah Henriette Baroness van Heuvel. Alice Henriette Baroness van Heuvel. Dia adalah salah satu tokoh emansipasi wanita dari kalangan Hindia Belanda, dari kalangan Eropa. Ibarat Kartininya ya bangsa Eropa saat itu. Dia yang memperjuangkan peranan wanita dari kalangan Eropa. Saya akan kasih satu bunga
untuk beliau. Mudah-mudahan segera kebaikan beliau mendapat balasannya di alam barzah. Oke. Alice Henriette Baroness van Hövell. Dia lahir di Gorontalo dan meninggal di kamp interniran di kota Semarang. Dia salah satu panitia kolonial Tenton-Stelling, salah satu wanita ya dari panitia tersebut. Dia yang memprakarsai pavilion The Fro, satu pavilion yang menampilkan tentang sepak terjang seorang wanita dari kalangan sosial dan budaya. Oke, masih banyak tokoh-tokoh lainnya di sini. Mau kasih kemana Mas Moses? Mau kasih kemana? Ini mau ke yang apa, Pak Selai Karangturi. Oh, siapa? Yang kepala sekolah. Pak Sarah. Oh, kepala sekolah Karangturi. Nek makame Tevelde itu mana ya? Pojok sana. Itu apa? Kapten kapal Kapten Not? Ya, itu dokter. Oh, dokter. Kan kapalnya kan kapal rumah sakit. Lah ya Kapten Not toh? Iya. Oh, itu dokter. Iya. Bukan kapten kapal. Bukan, Pak. Cuma ya gara-gara ikut militer dikasih pangkat militer, masuk tersipil. Bendera setengah tiang, bendera Belanda ini. Ini salah satu tempat yang berani mengibarkan bendera Belanda saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa Airfield Kalibantang ini adalah teritorial milik kerajaan Belanda. Jadi dia dikelola oleh Orlog Griffenstichting yang berkedudukan di Belanda. Oke, saya mau mampir di kepala sekolah Karangturi ya katanya ya. Kita akan ngikutin Mas Moses Christian. Ini nggak diketahui nama dia. Ini Mas Moses. Kok 3 nama Mas Moses? Saya memang 3 orang. Awe de Neef, JM Van Giesen, S. Lenstra. Kepala sekolah. Ya, waktu dia apa kerja buat Rapi. Oh, Bagian katanya bagian logistik. dia Gitu-gitu. gabung sama Rapwi. Ya kan waktu itu kan Rapi kan memperbantukan banyak warga sipil loh, Oh. buat bantu mereka. Kan mereka kekurangan orang. Ya warga sipil diperbantukan. Terus waktu pertempuran Semarang kedua mereka itu apa dianggap kaki tangannya sekutu atau terus dibawa. Iya. Enggak cuma ini laki-laki semua sih. Oh, laki-laki semua. Laki-laki semua. Itu mereka dibawanya di apotek Luwen yang di jalan Gajah Mada sekarang. Apotek Luwen. Jadi yang cewek dibawa ke Jalan Peloran, ada rumah di Jalan Peloran toh. Oh, dieksekusi di situ. Diskusi sana, cuma ya itu nggak tahu, makamnya nggak pernah ditemuin. Oh, makamnya nggak pernah. Lah ini Kelihatannya ditemuin, cuma nggak kelihatannya belum dimakamin di RFL. Karena ditemuin di
yang ceweknya itu ditemuin dikubur, dimasukin di dalam sumur gitu. Jadi waktu dia tuh orang 3 ini ditangkapnya di apotek Lewon Mas, Di Gajah Mada. Oh, di Gajah Mada. Sekarang deket Kopi Juara itu loh, di Gajah Mada. Nah, Oke teman-teman, saya akan ajak sedikit berkeliling setelah kita melaksanakan seremoni tentang berakhirnya Perang Dunia Kedua di Arafat Kalibantang. Saya akan ajak Anda untuk sekedar berkeliling mengenali beberapa tokoh di Arafat Kalibantang ini. Saya akan mulai dengan pengenalan nisan di depan saya ini dengan salib polos seperti ini. Ini adalah nisan laki-laki. Kemudian nanti ada nisan perempuan, itu bentuknya lain lagi. Selain dari nisan salib, kita bisa menjumpai nisan bintang Daud seperti ini. Ini adalah nisan dari seorang Yahudi. Ini di depan kita ini. Ini adalah nisan bintang Daud. Dia adalah seorang Yahudi. Biasanya orang-orang Yahudi di Hindia Belanda saat itu bekerja sebagai koopman. Koopman itu seorang pedagang, kemudian administrasi dan lain sebagainya. Nah, ini di depan saya ini adalah nisan perempuan. Ini adalah bentuk nisan perempuan seperti ini. Dan ini bintang Daud. Ini adalah nisan bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi. Oke, beberapa tokoh bisa kita temui di Arafat Kalibantang, seperti salah satunya adalah seorang arsitek kenamaan Kota Semarang yang merancang gedung Rumah Sakit Dr. Karyadi yang saat itu bernama CBZ, Central Burgerlijk Richting, yang dirancang atau dibangun pada tahun 1918 sampai dengan 1925. Jadi itu secara bertahap, ruang-ruangan demi ruangan begitu. Itu dirancang oleh seorang arsitek bernama Winen Limey dan rekannya bernama Bolsius. Ini makamnya Winen Limey ada di sini. Sebentar. Winen Limey. Ya, ini dia. Jadi beliau adalah arsitek kenamaan bangsa Eropa di Kota Semarang. Dia adalah Winen Limey. Dia sosok arsitek yang merancang gedung RSUP Dr. Karyadi bersama rekannya Bolsius. Kemudian dia juga merancang Central Water Crack di Jelek ya, di Kabupaten Semarang. Gedung utamanya dirancang oleh beliau dan rekannya. Jadi ini adalah seorang arsitek yang meninggal di Semarang, kemudian dimakamkan di Arafat Kalibantang. Selain Winen Limey banyak juga yang lain. Salah satunya adalah ini ya, saya akan cari arsitek yang lain. Jadi dia juga berpengaruh dalam perancangan gedung-gedung di Hindia Belanda saat itu. Jadi kalau berkunjung ke Arafat ini memang sedikit susah ya untuk mencari, karena memang ada kode-kodenya tersendiri. Itu nanti kita bisa mencari mencari datanya dari makam-makam tersebut itu di pendopo di rumah itu, rumah dinas di sebelah sana itu. Jadi itu nanti ada data-datanya, siapa saja
yang dimakamkan dengan kode-kode yang tertera di situ. Ini satu arsitek juga kenamaan dari Bandung sepertinya ya. Ini dia, F.W. Brinkman. Dia adalah arsitek kenamaan kota Bandung. Ini F.W. Brinkman ini. Dia adalah salah satu arsitek kenamaan kota Bandung. Masih banyak lagi. Tidak cuma arsitek, jadi di sini itu juga dimakamkan seorang tokoh ya dari emansipasi wanita di kota Semarang, yaitu bernama Alice Henriette Baroness van Heuvel. Itu makamnya di sana. Tadi sudah saya kunjungi ya. Itu makam Alice Henriette Baroness van Heuvel. Oh iya. Satu lagi perlu kalian ketahui, ada satu arsitek. Dia secara tidak langsung bukan seorang arsitek yang merancang sih, karena dia lebih berperan sebagai kontraktornya yang membangun gedung Lawang Sewu. Jadi tidak banyak yang tahu selain dari Klinkhammer dan B.J. Windak, juga Citroen ya, yang waktu itu merancang gedung Lawang Sewu. Ini ada G.C. Hildering. Jadi G.C. Hildering ini adalah kontraktor dari gedung Lawang Sewu. Perlu kalian ketahui, beliau ini bekerja sama dengan arsitek kenamaan yang merancang gedung tersebut sebagai kontraktornya. Dia diberi tugas untuk merancang gedung-gedung milik NIS. Salah satunya menjadi kontraktor dari stasiun Tawang. Ini G.C. Hildering ini juga. Dia selain itu juga menjadi kontraktor dari gedung Lawang Sewu. Oke, beberapa tokoh saya sebutkan tadi banyak dimakamkan dan banyak sekali selain dari itu semua. Jadi di sana tadi saya juga sempat mengunjungi kepala sekolah dari sekolahan Karangturi yang ada di kota Semarang, yang tadi menurut Mas Moses beliau bercerita beliau pernah bergabung dalam RAPWI, Recovery Allied Prisoner of War and Interns. Jadi dia satu lembaga begitu untuk menangani korban interniran Jepang saat itu, untuk membebaskan korban-korban interniran pada saat itu. Jadi RAPWI saat itu kekurangan personil, kemudian mengambil beberapa orang sipil, dan salah satunya ada kepala sekolah dari sekolahan Karangturi itu. Ironisnya ya, beliau ditangkap oleh pemuda pejuang saat itu yang disinyalir atau diduga sebagai mata-mata dari sekutu ya. Jadi saat itu pemuda kota Semarang itu tidak tahu bahwa beliau adalah salah satu anggota RAPWI yang ini merupakan korban salah tangkap ya, kemudian ditangkap dan dieksekusi di suatu tempat. Jadi ya, kepala sekolah Karangturi itu ditangkap karena dicurigai menjadi mata-mata dari sekutu, padahal ia adalah seorang petugas dari RAPWI, Recovery Allied Prisoner of War and Interns. Jadi dia seorang institusi atau instansi yang menyelamatkan korban interniran Jepang pada saat itu. Nah, di depan kita ini adalah bendera setengah tiang memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua di Hindia Belanda saat itu. Seremonial yang dilakukan atau dilaksanakan di Airport Kalibantang ini memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua pada saat itu, yaitu tepat pada tanggal 15 Agustus 1945. Jika ditarik ke sini berarti usianya sama dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 81 tahun. Dan ini adalah salah satu tempat yang berani mengibarkan bendera Belanda, karena secara harfiah merupakan daerah teritorial kerajaan Belanda, yaitu di Airport Kalibantang.
Dan inilah buktinya. Di depan kita ini salah satu bendera setengah tiang dari bendera Belanda. Airport Kalibanteng ini juga sering disebut dengan airport wanita dan anak-anak karena sebagian besar dari yang dimakamkan di sini merupakan korban sipil dari wanita. Ini di depan saya ini adalah makam wanita rata-rata. Kemudian dan anak-anak. Ini di depan saya ini juga makam anak-anak ini. Makanya disebut airport wanita dan anak-anak. Para korban yang berada di sini ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita sebagai generasi muda untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan apa? Dengan kita belajar sejarah. Kita mengenal para pejuang. Kita mengenal peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi saat itu di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia ya. Kita mengenal sejarah itu merupakan bukti dari kita menghargai para pejuang-pejuang kita. Oke, sobat sejarah, barusan kita mengikuti acara seremoni, sebuah peringatan berakhirnya pertempuran Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 yang saat ini tepat 81 tahun. Saat ini saya berada di Airport Kalibanteng bersama dengan rekan-rekan pemerhati sejarah dan beberapa institusi ya. Hadir pula Ibu Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, bersama dengan perwakilan dari Belanda juga. Itu kita bisa saksikan bersama tadi. Acara tersebut digelar atau dilaksanakan di Airport Kalibanteng. Di sini Airport Kalibanteng ini adalah merupakan airport yang dimakamkan warga sipil dan beberapa militer yang totalnya itu hampir lebih dari 3.000 ya korban perang dunia kedua saat itu. Dan begitulah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.